Yamaha adalah pabrikan yang memiliki pilihan motor matic paling banyak di antara kompetitor lainnya. Namun ada hal yang unik nih dari produk Yamaha ini, yaitu Yamaha minim inovasi untuk desain velgnya. Contoh yang paling spektakuler adalah dari motor Yamaha tahun ini sampai Yamaha tahun ini. Velgnya tetap sama, yaitu menggunakan velg dengan material casual model Palang 5 yang menggunakan ban ukuran 80/80/14 di depan dan 100/70/14 di belakang. Dan fakta menarik lainnya adalah ini kejadian bukan di motor Mio aja, karena velg yang berdesain sama juga bertengger di beberapa motor lainnya, seperti Yamaha Vino, Soul GT, X-Ride, dan Yamaha Gear. Pertanyaannya, kenapa Yamaha tidak melakukan inovasi di velgnya? Pihak Yamaha pernah menjawab perihal ini dengan mengatakan, kalau velg ini adalah velg yang sempurna, karena velg ini bisa menopang ban yang lebih lebar, dan ban yang lebih lebar tentu aja dapat membuat motor lebih stabil dan nyaman dikendarai. Jadi ya lebih aman. Dilihat dari pernyataan Yamaha, sisi positifnya Yamaha berarti sangat memperhatikan kenyamanan konsumennya, terutama untuk kaum perempuan, yang mana memang pasar Mio ditujukan untuk motor perempuan. Kemudian sebenarnya Yamaha digadang-gadang juga sudah memperhatikan tren motor matic dengan velg dengan ukuran 12 inci. Namun pihak Yamaha mengatakan kalau velg 12 inci bukanlah velg terbaik, karena jika motor dengan velg kecil itu melewati jalan yang bergelombang, maka pengendara tersebut bisa kehilangan traksi dan harus memiliki konsentrasi lebih. Dan jika berkendara dalam mode konsentrasi lebih, maka pengendara akan cepat lelah. Sekali lagi nih, alasan Yamaha sangat masuk akal. Tapi ya kalau melihat Vespa, ya udah deh. Ya udah. Kemudian ketika disinggung mengenai velg yang serupa ini karena untuk menekan biaya produksi, pihak Yamaha pun membantah dengan lantang kalau ini bukan hanya semata-mata untuk menekan biaya produksi. Malah menurut Yamaha ini lebih keseimbangan desain seperti apa yang cocok. Berarti setelah dimulai dari tahun 2006, velg ini berarti masih memberikan keseimbangan desain yang cocok ya. Jadi menurut Yamaha, mau semodern apapun desain motornya, velg Palang 5 kipas adalah jawabannya. Memang sedikit lucu jika kita mengingat hal tersebut, namun apa yang dikatakan Yamaha itu memang sedikit benar. Dan ini juga membuktikan kalau Yamaha selalu bermain aman. Selain itu, mungkin yang tidak diungkapkan secara langsung oleh Yamaha adalah tentu aja ini akan membuat produksi velg akan lebih mudah dan murah. Karena mereka tidak perlu membuka lini baru untuk produksi velg yang berbeda-beda untuk motor matic yang berbeda. Dengan demikian, Yamaha bisa menjual motor mereka sekompetitif mungkin harganya. Memang sih ini hanya sekedar velg dan bagi kebanyakan orang ini adalah hal minor. Namun, velg adalah sepatu dari sebuah kendaraan bermotor. Dan velg ini cukup penting untuk estetika motor, apalagi buat penggila modifikasi. Ini tuh hal yang cukup sakral. Tapi ya kita harus akuin sih velg kipas Palang 5 ini emang aman banget desainnya. Tapi ya nggak harus dipakai terus-menerus juga sih. Dan perihal ini pun pasti sudah sampai ke pihak Yamaha. Dan uniknya Yamaha mengklaim kalau velg yang digunakan di Yamaha Ride itu berbeda dari Yamaha Mio. Di Mio menggunakan velg ukuran 1,40x14 di depan dan 1,60x14 di belakang. Sedangkan di Yamaha Gear 125 menggunakan ukuran 1,6x14 di depan dan 2,50x14 di belakang. Secara teknis sih memang berbeda, tapi berbeda yang dimaksud di sini cuman nggak identik aja ya. Desainnya sih yang masih sama dengan Mio tahun 2006. Benar-benar nggak ada inovasi sih dari desain velgnya. Kalau kita lihat dari kompetitor utamanya yaitu Honda bisa dibilang selalu memberikan desain velg baru kepada motor faceliftnya. Contohnya kayak Vario tahun ini ke tahun ini, cukup berbeda kan? Walaupun masih mengusung ukuran velg 14 dan model kipas Palang 5, tapi setidaknya modelnya berbeda. Kemudian untuk motor keluaran Honda terbarunya lagi nih, seperti contohnya Vario, sudah tidak mengusung velg kipas Palang 5 lagi. Dan ini memberikan gambaran yang cukup jelas kalau Honda tidak mementingkan tampilan bodi halus aja, karena mereka juga memperhatikan detail-detail kecil. Pertanyaannya, kenapa Honda bisa berinovasi di velg tapi Yamaha tidak? Jawabannya sebenarnya sih ya gampang, ini balik lagi ke finansial. Honda memiliki finansial yang lebih baik dari Yamaha tentunya jika mengacu dari penjualan motor per tahunnya. Dengan demikian, Honda akan selalu dengan mudah untuk membuka lini produksi baru untuk velg dengan desain baru. Sedangkan Yamaha akan sedikit berpikir jika harus membuka lini produksi velg baru.
Ini juga dipertegas dengan penampakan velg serupa yang enggak terjadi di motor Matic-nya aja. Karena di motor lainnya seperti Jupiter MX menggunakan velg yang serupa dari tahun produksi pertama sampai tahun 2015 lebih. Dan hal ini cukup membuktikan spekulasi tersebut. Mungkin ya, Yamaha memang tidak mau terlalu concern di sana karena mereka mungkin sering melihat kalau velg bawaan pabrik akan selalu diganti untuk menunjang penampilan motor. Makanya mereka ngapain repot-repot untuk membuka lini produksi baru untuk membuat velg kalau ujung-ujungnya velg tersebut disimpan di gudang. Tapi selain dari perspektif itu, Yamaha seharusnya tetap memperhatikan desain velg untuk menunjang tampilan motor agar tidak terlihat lawas kaki-kakinya. Walaupun ya memang sih ujung-ujungnya diganti, tapi setidaknya Yamaha harus memperhatikan keseriusan mereka tentang inovasi mereka dalam hal desain, dan itu termasuk velg. Apakah Yamaha takut blunder jika merubah tampilan velg zona nyamannya? Karena yang udah-udah Yamaha selalu blunder kalau membuat desain baru, khususnya penyegaran produk atau facelift. Ya siapa yang tahu? Jadi buat kalian pecinta Yamaha, khususnya motor Matic Yamaha yang menggunakan velg 14 inci, kalian harus bersabar ya untuk menggunakan velg purba ini. Karena saya yakin 10 tahun ke depan sepertinya velg zona nyaman Yamaha ini tetap akan diproduksi. Bagaimana nih menurut kalian? Apa sih sebenarnya alasan utama Yamaha tetap mempertahankan desain velg purba ini? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.